di tengah-tengah keluarga yang berbahagia di tempat ini. Firman Tuhan, saya rindu kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kalau sudah dapat, kita membacanya bersama-sama. Tuhan selalu menjagaku. Seiring dengan puji-pujian dari keluarga tadi. Sekali lagi, Tuhan selalu menjagaku. Kita diundang. Apa saudara tahu kenapa saudara diundang? Ulang tahun. Tahu? Tahu. Apa? Ucapan syukur ulang tahun. Kita diundang karena keluarga di tempat ini mengucap syukur. Ada beberapa hal, tetapi yang intinya ulang tahun. Dan biasanya ulang tahun itu terlintas di benak kita bahwa ulang tahun itu ada kue ulang tahun. Itu belum muncul. Bentar. Wah, sudah rokok. Mati kiwana si saya pun. Jadi yang terlintas di benak kita di ulang tahun, yaitu kue ulang tahun dan makan enak. Juga kita yang diundang seringkali, bukan seringkali, tapi pada dasarnya kita menyadari bahwa kalau kita diundang seperti saya katakan tadi atau bertanya, apa tujuan keluarga ini mengundang? Saudara bilang ulang tahun. Biasanya yang berulang tahun itu akan mendapat hadiah. Iya, hadiah. Kalau nak mau repot dengan bungkusan hadiah, saudara pakai amplop gitu. Bawa dan pegang tangan sebentar. Ya itu suasana di ulang tahun. Ulang tahun suasananya harus begitu. Tapi khususnya gembala-gembala yang berulang tahun memberikan daging 2 kilogram katanya. Benar? Ya, benar. Saya juga belum tahu. Ulang tahun pada dasarnya adalah pertambahan umur. Kalau dulu waktu umur belasan tahun ABG, poco-poco. Kemudian setelah itu bertambah umur 30-an, masih terlihat enak. Tetapi akhirnya ada kerutan di wajah dan tubuh tidak prima lagi seperti dahulu. Banyak keluhan dalam kehidupan pribadi yang berulang tahun. Coba tanya, ada keluhan, sakit kakiku tak seperti dulu lagi kalau berdiri masak, bikin kue dan lain sebagainya. Namun dengan bertambah umur, yaitu umur kita semua tentunya, bukan hanya ibu rumah tangga di tempat ini, kita harus tahu persis hari ulang tahun itu adalah apa. Pertama, kita harus memperhatikan hidup, karena hidup ini adalah kesempatan. Amen. Hanya sekali kita hidup di dunia ini. Sebab itu Efesus 5 ayat 15 dia berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kehidupan kita ini sehari-hari kita harus perhatikan langkah kita, tindakan kita, gaya kita, rumah, muka kita terhadap seseorang. Kalau kita tidak kenal, setidak-tidaknya kita memberikan senyum. Tapi kalau pakai masker sulit. Jadi muka sedikit masker. Bawa masker. Tahu senyum. Masker mana? Senyum lagi. Jadi perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Itulah hidup ini. Kesempatan hidup ini. Karena dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kita harus memperhatikan hidup ini. Bagaimana hubungan kita dengan seseorang. Kita harus perhatikan bagaimana hubungan kita dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Kita harus perhatikan hidup ini karena hidup ini adalah kesempatan. Tahukah saudara? Hari ini hari berduka dari seorang gembala yang ada di wilayah 1, Pendeta Manurung, karena istrinya meninggal. Itu bukan umur yang sudah tua, masih umur 30-an, anak-anaknya masih kecil. Kenapa bisa begitu? Karena kehidupan kita ini rapuh. Jadi kalau Tuhan beri kesempatan, kita harus memperhatikan hidup ini. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hanya satu kali hidup di tengah-tengah dunia ini. Kedua, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nafas, kekuatan, kesehatan. Kita harus bersyukur atas karunia hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu, di dalam Efesus yang kita sudah baca tadi, ayat 20 dan 21, dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Kemudian dia katakan, sambil kita mengucap syukur dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Atau takut akan Yesus Kristus. Ini merupakan resep yang harus ada dalam hati kita, pribadi kita, rumah tangga kita, yaitu ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Karena itu yang kita harus lakukan. Ucapan syukur itu bisa dengan kita memuji Tuhan. Bisa kita berdoa. Bisa dengan kita melakukan acara seperti ini. Dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Bagi yang berulang tahun bisa juga dia memberi. Ya seperti saat ini dia memberi kita hidangan. Dia memberi kita waktu untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan juga memberi sebentar. Lihat. Siapa yang mau diberi? Apakah semua atau cuma pendeta-pendeta? Haleluya. Jadi ucapan syukur itu memang harus kita miliki dalam hidup kita. Dan berikutnya, kita harus merefleksi diri. Merefleksi diri artinya apa
tahun-tahun kita yang sudah kita gunakan atau lewati sebaik-baiknya untuk Tuhan yang akan membentuk pribadi kita masing-masing. Kita harus kembali melihat langkah-langkah kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan khususnya kepada keluarga. Tuhan sudah menolong keluarga. Tuhan sudah menolong kita semua. Amen. Tuhan sudah menolong ibu rumah tangga di tempat ini. Haleluya. Dia mengingat langkah-langkah kehidupannya di masa lalu. Haleluya. Bagaimana rumitnya hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Amen. dia menyadari bahwa Tuhan akan membentuk kehidupannya di Haleluya. masa yang akan datang atau di tahun yang baru yang dimulai besok hari, Amin. Mantap. atau jam 1 dini hari atau jam 00 dini hari. Mantap. Sebentar. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Efesus atau pembacaan kita tadi, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, atau janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus memahami maksud firman Tuhan. Kita harus memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memahami kehendak Tuhan di dalam langkah-langkah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita harus memahaminya. Sebab itu semuanya kita letakkan di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Amin. Sudahkah kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk Tuhan? Yang berkuasa untuk membentuk kehidupan pribadi kita menjadi bentuk yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah momen hari ulang tahun Haleluya. di tempat ini bagi keluarga untuk dapat mengevaluasi diri, mengevaluasi kehidupan keluarga, atau mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita senantiasa suka mengucap syukur kepada Tuhan? Menyadari kehidupan pertolongan Tuhan? Apakah kita menyadari hal ini? Ingat, Tuhan sudah dekat. Amin. Haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, tentunya kita pasti sukses Amin. Puji Tuhan. dalam membangun rumah tangga kita, mengarahkan anak-anak kita, bahkan bagi kita hamba-hamba Tuhan, kita akan sukses Haleluya. dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan kita dapat mengevaluasi kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Amin. Amin. Satu kali pakai. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan